Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Deki Saputra, saya selaku Ketua Kelompok 4. Di sini saya akan membahas materi bab 7, yaitu tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia di ancaman sekutu. Sebelum lanjut, perkenalkan nama-nama kelompok saya yaitu Deki Saputra, Tut Darimbawa, Nyoman Sucipto, Nikoma Sintia Depi, Ni Gusti Ayu Cusnanda, Ni Tatalia, dan Ni Gusti Ayu Liantini. Materi pembelajaran bab 7 yaitu tentang A. Perkembangan dan tentang di awal kemerdekaan Indonesia. B. Upaya mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan diplomasi. C. Nilai-nilai kejuangan masa revolusi. Materi yang akan saya bahas yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan diplomasi dan nilai-nilai kejuangan masa revolusi. Adapun upaya mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan diplomasi yaitu Konvensi Inter-Indonesia. Sebelum Konvensi Meja Bundar berlangsung dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan negara-negara bagian BFO, terutama berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Konvensi Inter-Indonesia ini penting untuk menciptakan kebersamaan pandangan menghadapi Belanda dalam KMB. Konvensi Inter-Indonesia 1 diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19-22 Juli 1949. Konvensi Inter-Indonesia 1 dipimpin Muhammad Hatta. Konvensi Inter-Indonesia 2 diadakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 1949. Konvensi Indonesia II dipimpin oleh Sultan Hamid, Ketua FBO. Pembicaraan dalam konvensi tersebut difokuskan pada pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Delegasi Indonesia ini dipimpin oleh Hatta beserta anggotanya, sementara dari BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Adapun Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen. KMB diawasi UNCI yang dipimpin oleh Grizzly dari Australia. Dalam konferensi ini, Belanda menuntut agar Indonesia mengaku hutang terhadap Belanda sampai tahun 1949. Kemudian setelah mengalami berbagai kesulitan, akhirnya Konferensi Meja Bundar atau KMB dapat memberikan keputusan kepada Belanda. 16. Pembentukan RIS dan pengakuan kedaulatan. Setelah pengakuan kedaulatan dan penyusunan alat kelengkapan negara, maka KNIP mengadakan sidang untuk membahas hasil KMB. Sidang ini berhasil menyepakati Undang-Undang RIS sebagai konstitusi RIS. Kemudian Soekarno dipilih menjadi presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden sekaligus sebagai Perdana Menteri RIS. Upacara pengakuan kedaulatan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949 di Belanda dan di Istana Merdeka Jakarta, Indonesia. Dengan pengakuan kedaulatan tersebut, maka berakhirlah kekuasaan di Indonesia. 17. Kembali ke negara kesatuan. Setelah pengakuan kedaulatan RIS, tuntutan bergabung dengan negara RIS semakin luas. Hal ini dibenarkan pada pasal 43 dan pasal 44. Pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintahan RIS dengan persetujuan DPR dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Setelah undang-undang tersebut dikeluarkan, pada tanggal 5 April 1950, negara-negara bagian mulai membubarkan diri sehingga hanya tersisa Republik Indonesia atau RI, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur. Sehingga tanggal 8 April 1950 mereka mengadakan konversi segitiga. Nah, pada tanggal 19 Mei 1950 dilaksanakanlah perundingan antara RIS dengan RI untuk membentuk negara kesatuan dengan ditandatanganinya piagam persetujuan antara RIS dengan RI. Dan singkatnya, pada tanggal 17 Agustus 1950 negara RIS secara resmi dibubarkan dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Insinyur Soekarno sebagai presidennya dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden.
Bagian C, nilai-nilai kejuangan masa revolusi. Berikut merupakan beberapa nilai juang yang dapat diteladani dari upaya mempertahankan NKRI. Yang pertama, persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah nilai yang sangat penting dalam setiap bentuk perjuangan. Meskipun berbeda organisasi maupun ideologi, tetap bersatu dalam mengusir penjajahan untuk mencapai kemerdekaan. Hal yang cukup menonjol ketika Belanda menciptakan negara bagian dan daerah otonom dalam negara federal. Hal tersebut membuat Belanda ingin memecah belah bangsa. Lalu rakyat menyadari hal itu, sehingga banyak yang menuntut untuk kembali ke negara kesatuan dan tercapai pada tanggal 17 Desember 1945. Kemudian yang kedua, rela berkorban dan tanpa pamrih. Nilai kejuangan bangsa yang menonjol di masa perang kemerdekaan adalah rela berkorban. Masyarakat telah berjuang mempertaruhkan jiwa dan raganya demi perjuangan kemerdekaan. Sebagai contoh, perlawanan arek-arek Surabaya yang mengusir Inggris dari tanah Surabaya. 3. Saling pengertian dan menghargai. Di dalam perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, diperlukan sikap saling pengertian dan menghargai di antara para pejuang. Contohnya, seperti perbedaan pandangan antara pemuda Bung Karno dan Bung Hatta dari golongan tua. Tetapi karena saling sikap pengertian dan menghargai, maka kemerdekaan dapat tercapai. Dari sikap saling pengertian dan menghargai dapat memupuk rasa persatuan dan menghindari perpecahan. Sebagai contohnya, dari tokoh-tokoh Islam yang pernah menjadi Panitia 9 dan PPKI. Tanah air, faktor pendorong yang sangat kuat bagi para pejuang di medan perang adalah rasa cinta tanah air. Timbullah semangat patriotisme di kalangan para pejuang kita untuk melawan penjajah. Berbagai perwujudan dari rasa cinta tanah air, maka muncullah berbagai perlawanan di daerah untuk melawan kekuatan kaum penjajah Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, dan di tempat lainnya. Muncul pergolongan perlawanan menentang kekuatan asing demi kekuatan tanah airnya.